Halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel aku. Dan di video kali ini kita masih di kampus tour di playlist yang sama, tapi kita akan beralih ke kampus yang lain lagi. Setelah kemarin terakhir kita ke ENU, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman dari UNSW. Kita akan ke Sydney lagi dan ngobrol-ngobrol dengan teman yang udah kuliah di sana selama kurang lebih 1/3 tahun. Jadi masih ada ya kurang lebih 2/3 tahun ya teman-teman untuk menyelesaikan kuliah master dari beliau. Nah, kira-kira siapa beliaunya? Langsung aja kita sapa pembicara kita siang hari ini. Ada Mbak Rin. Halo Mbak Rin, selamat siang, selamat sore waktu New South Wales. Halo, halo, nyalakan dulu ya. Halo teman-teman. Ya, saya lagi di kampus nih. Niat banget ya ke kampus. Oke. Selamat sore Novi, apa kabar? Alhamdulillah, aku baik. Mbak Rin, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sangat menikmati summer yang panas ini. Iya, sekarang berapa suhunya ngomong-ngomong hari ini Mbak? Kalau sekarang ini 25 sih. Sekarang 25 derajat dan sekarang ini udah jam 6 sore ya. Dan lihatlah masih sangat terang benderang. Jadi waktu maghribnya juga jadi lebih malam ya Mbak ya kalau lagi summer ya. Maghrib itu jam setengah 9. Wah, jadi bisa dibayangin teman-teman kalau pas puasa lagi summer gimana panjangnya. Karena siang harinya jadi lebih Iya, panjang. benar-benar. Nah, mungkin biar lebih akrab lagi, teman-teman juga lebih tahu lagi, boleh perkenalan dulu Mbak Rin? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rina, saya Nawati, panggil Rina. Saya asalnya dari kota Jayapura, dari Papua ya. Dan saya sudah kuliah di UNSW dari September 2023, nanti berakhirnya di bulan September 2025. Jadi masih 2 term lagi gitu. Kalau boleh tahu Mbak Rin ambil jurusan apa Mbak? Oh iya benar. Nah, jadi saya di sini tuh ngambil jurusan Master of Public Policy and Governance. Itu di bawah School of Social Science, di bawah Faculty of Art, Design, and Architecture. Gitu. Kalau boleh tahu dulu sebelum kuliah, sebelum jadi awardee, oh ya sebagai informasi Mbak Rin ini awardee LPDP ya teman-teman. Iya benar ya Mbak Rin ya? Iya benar-benar. Tahun berapa Mbak? 2022 atau 2023? Saya itu lama ya. Saya keterima LPDP tuh 2021 bulan yang tahap kedua. Jadi pengumumannya Desember 2021. Oh, Iya, wah. Iya. Udah panjang. keterima di 2021, tapi perjalanannya emang panjang kalau PDP ya Mbak ya. Ya panjang banget ceritanya. Iya. Nah, kalau boleh tahu sebelum Mbak Rin keterima sebagai awardee LPDP terus kuliah di UNSW, sebelumnya Mbak Rin latar belakang pekerjaannya apa sih Mbak? Mungkin bisa diceritain sedikit. Saya itu cukup lama ya lulus dari S1 menuju S2 itu. Saya sudah kerja sekitar 8 tahun mau 9 tahun baru memutuskan untuk kuliah lagi. Jadi saya dulu sekolah di SIS, kalau tahu, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, kedinasannya BPS. Ya, jadi saya kuliah di sana lulus tahun 2014 dengan jurusan Statistika Ekonomi. Terus sekarang kuliahnya Master of Public Policy and Governance. Beda banget ya, dari exact science ke social science. Jadi karena tuntutan pekerjaan sih Mbak Novi, karena kalau di BPS itu kita nggak bisa sembarangan milih jurusan. Jadi rumpun ilmu yang kita boleh pilih itu ditentukan. Nah, salah satunya yang diminta sama kantor sesuai dengan analisis kebutuhan jabatan itu ya Master of Public Policy ini. Jadi mau nggak mau gitu lah. Iya.
Tadi kan Mbak Rin udah diceritain sebagai award di LPDP gitu ya Mbak ya. Nah, perjalanan Mbak Rin sampai dapet LPDP tuh gimana sih Mbak? Apakah sekali nyoba langsung dapet atau Mbak Rin juga sebelumnya udah pernah nyoba tapi harus nyoba lagi ternyata atau gimana Mbak? Jadi dulu itu saya bukan LPDP sih tujuan utama, tapi Australia tujuan utama sih. Jadi saya awalnya tuh 2019 saya itu ikut beasiswa PNS dulu dari Bappenas. Nah di situ split side namanya, jadi kayak di Indonesia setahun, di Australia setahun. Itu kerjasama antara Universitas Erlangga sama Macquarie. Tapi ya nggak rezeki, jadi gagal di seleksi terakhir yang wawancara sama dari AS-nya. Diwawancara sama AS itu gagal. Kemudian daftar ELTA dan kemudian diterima malahan. Jadi saya ELTA 2020. Nah, pas setelah ELTA itu baru mencoba di AAS. Tapi gagal juga. Nah, setelah gagal di AAS 2020, di 2021 saya mencoba LPDP. Nah, jadi alhamdulillah memang rezekinya di LPDP jalur afirmasi. Jadi keterimanya di situ. Berarti memang jodohnya dengan LPDP gitu ya Mbak ya? Ternyata, dengan setelah AAS. ditolak. Iya. Ya begitulah teman-teman. Kadang-kadang kita di satu beasiswa belum rezeki, di beasiswa lain bisa langsung dapet kayak gitu. Ada juga yang mencoba satu beasiswa belum rezeki, dicoba lagi di tahun depannya sampai berkali-kali sampai akhirnya dapet gitu. Jadi kalau misal teman-teman sudah pernah merasakan satu kali kegagalan kayak gitu, jangan langsung putus asa, jangan langsung putus semangat ya Mbak Rin ya. Terus penting ya jangan menyerah aja. nah benar ya, betul Mbak Rin. Nah, terus kalau boleh dibocorin sedikit Mbak, pas daftar LPDP itu kan biasanya kita diminta menulis esai ya. Dulu Mbak Rin kalau boleh tahu menceritakan tentang apa Mbak di dalam esainya? Jadi waktu itu karena belajar dari dua sebelumnya ya, kegagalan di dua sebelumnya itu membuat saya mikir nih. Jadi kayaknya tuh setiap beasiswa itu tujuannya beda-beda deh, kayak gitu. Nah, jadi kalau saya baca LPDP itu nyari pemimpin, tapi dia harus kontribusi kepada Indonesia gitu di situ. Jadi saya tekankan gimana kontribusinya. Nah, beda kalau mungkin AAS kan dia gimana kamu leadershipnya gitu. Nggak tahu lah, mungkin Novi lebih tahu. Terus kalau di LPDP tuh dia itu menekankan sebesar apa kontribusimu nanti. Jadi saya tekankan di situ. Dimana saya kan PNS dan saya dari Papua. Saya targetnya afirmasi. Jadi saya lebih ke afirmasi harus balik ke Papua. Jadi gimana dengan jurusan yang nanti saya ambil, saya tuh bisa memajukan Papua. Di situ saya ngangkat karena saya backgroundnya statistik, ada program di BPS itu namanya Desa Cinta Statistik. Jadi saya ngangkat dari program yang paling kecil, di gimana program ini harus dikembangkan dan kekurangan dari program yang ada sekarang. Saya ngangkat di situ. Dan dengan kemampuan analisis saya statistik di S1, saya rasa itu nggak cukup kalau tahu statistik, makanya saya harus tahu kebijakan. Makanya saya harus terjun di bagian kebijakan. Ini kan karena saya mengambil lintas jurusan ya. Jadi jurusan saya kan statistik, kemudian sekarang kebijakan. Jadi saya harus tekankan di bagian mana statistik dan kebijakan ini menyatu. Nah, di situ saya bilang kalau untuk membangun suatu daerah dari bawah, dari grassroots, kita harus memberikan fakta nyata dengan data-data statistik, ditambah lagi dengan fenomena-fenomena kebijakan yang seharusnya dilakukan. Jadi dari desa gitu. Jadi pembangunannya tuh dari desa. Nah, saya tekankan di situ sih. Mungkin jadinya tuh kayak memikat pas interview sih itu digali banget. Memikat pewawancaraan jadi dengan oh iya benar juga ya, karena Papua ini kondisinya beda. Makanya
kita nggak bisa menerapkan kebijakan nasional di Papua. Nah, saya bilang, iya Papua itu kebijakannya tuh nggak bisa disamakan. Jadi saya ya gali-gali dari sudut itu, kayak kenapa harus dari bawah, kenapa Papua beda. Jadi ya disinilah saya sekarang. Iya, tapi itu juga menginspirasi sih Mbak. Jadi kita harus punya ini ya Mbak ya. Pertama, selain kita meriset tentang beasiswanya, kita juga harus mencari keunikan yang mau kita bawa. Dan kalau yang aku lihat dari ceritanya Mbak Rin sih, harus ada benang merahnya juga gitu ya Mbak ya. Dari pengalaman yang kita punya, ke pendidikan yang sebelumnya, ke pendidikan yang nantinya kita pengen ambil, dan ke yang ingin kita lakukan nantinya gitu. Jadi memang menulis esai itu mungkin kelihatan 1.500 sampai 2.000 kata kayak gitu. Bisa. Tapi kalau brainstormingnya itu nggak cukup sehari 2 hari ya Mbak ya. Terus kalau dari segi kampusnya nih Mbak, kalau di LPDP kan kalau nggak salah bisa milih 3 ya Mbak ya, 3 kampus. Iya benar. Nah, akhirnya Mbak Rin memutuskan untuk ambilnya di UNSW aja. Itu pertimbangannya apa sampai akhirnya Mbak Rin tuh menjatuhkan hati ke UNSW dibandingkan kampus-kampus lain di Australia? Kalau tadi kan ceritanya Mbak Rin tujuan utamanya Australia gitu ya Mbak? Ya, sebenarnya banyak pertimbangan sih. Kayak kalau mau dilihat untuk jurusan public policy, sebenarnya yang rankingnya bagus itu sebenarnya AU sama Unimel. Tapi spesialisasinya mereka di sana itu lebih ke manajemen gitu. Nah, sedangkan saya nggak mencari itu. Saya ini orang pemerintahan, jadi saya mencari yang governance. Nah, di UNSW tuh di core courses-nya itu dia lebih ke governance. Walaupun setelah saya kesini ternyata governance-nya sangat berbeda ya. Tapi salah satu hal yang saya suka dari mata kuliah di sini itu adalah dia itu senada dengan kasus yang ada di Papua. Jadi di sini tuh problemnya itu dia mendahulukan indigenous community. Jadi gimana kita membuat suatu kebijakan policy analysis di bagian indigenous community, di mana ini juga jadi problem di Papua karena di Papua itu kan kesejahteraan indigenous-nya masih menjadi PR yang bikin konflik terus-terusan nih. Nah, di situ jadi saya menganggap di UNSW ini dia walaupun public policy, tapi dia public policy-nya tuh lebih ke governance-nya, gimana governance mendahulukan indigenous, gimana governance itu mengutamakan indigenous. Itu saya penasaran aja gitu. Dan memang dalam setiap course-nya itu dia memang ada satu week yang dia ngebahas tentang indigenous community, kayak di policy analysis, di yang lain dan sebagainya. Itu sih. Jadi spesialisasinya itu yang dicari gitu. Jadi itu kayak saya sangat tertarik gitu loh dengan kok bisa ya Australia, negara sebesar ini dengan kondisi punya suku asli gitu, dan gimana mereka memberikan suatu kebijakan khusus ya. Kalau di Indonesia kan lewat otonomi khusus gitu. Nah, di mana dia itu bisa memberikan itu kebijakan khususnya, dan menurut saya itu walaupun banyak diprotes di sini masih kurang layak, tapi menurut saya itu bisa dijadikan kita punya pembelajaran gitu loh di Papua untuk gimana sih memulai untuk mention mereka gitu dalam kebijakan. Jadi nemu role model juga gitu ya Mbak ya untuk dibawa ke Papua nanti. Terus tadi kan Mbak Rin udah akhirnya memutuskan untuk memilih UNSW dengan segala pertimbangannya, dan akhirnya juga ternyata benar-benar cocok gitu ya Mbak setelah dijalani. Nah, tapi kalau kita boleh flashback sedikit pas Mbak Rin pertama mendarat di Sydney, berarti di Sydney-nya atau di mana kalau UNSW ini Mbak? Sydney, Eastern Suburbs di Sydney. Nah, pas Mbak Rin pertama mendarat di Sydney itu gimana sih Mbak kesannya? Apakah langsung, ih keren banget, aku cinta banget sama kota ini gitu, atau gimana dulu pas awal Mbak Rin pertama datang?
Jadi waktu itu kan spring ya, tahu sendiri musim, mungkin Novi juga tahu musim yang paling menyenangkan itu kan spring ya, dimana bunga-bunga bermekaran semua gitu kan. Lagi Betul. bagus-bagusnya lah, nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas gitu. Ini saya ingat banget pertama kali mendarat itu suhunya 11 derajat. Itu di Sydney Airport ya. Itu saya merasa kayak wah gila ini kota gede nih, kotanya gede banget gitu dan teratur. Nah, dari awal itu saya nggak merasa kesulitan untuk di Sydney. Jadi mulai dari day one itu udah transportasinya gampang, terus tempat tinggalnya juga nyaman. Jadi tuh kayak ini enak sih menurutku tuh kayak ini enak sih, kayak gampang aja semuanya, kita datang itu. Jadi kalau dari kampus itu menawarkan dijemput, tapi saya nggak mau. Saya lebih memilih sama teman-teman untuk naik Uber. Itu pun masih terjangkau harganya karena UNSW tuh deket sama ini ya, deket sama airport. Jadi itu tidak ada kesulitan sama sekali dan gampang dapatnya. Terus makanan UNSW itu kan kalau mau dibilang tuh kayak Mangga Dua gitu suasananya itu. Jadi banyak resto-resto Indo. Jadi nggak susah nyari makan. Langsung saya makan hari itu, saya makan nasi Padang di dekat kosan saya di hari pertama datang ya. Dan dia bisa bayar cash, jadi nggak melulu harus bayar pakai kartu gitu kan. Kan belum punya kartu saat itu. Jadi itu gampang banget. Terus public transportnya itu juga bisa ngetap pakai kartu gitu, pakai kartu Genius itu bisa. Jadi benar-benar gampang banget lah. Jadi ya udah sesuai ekspektasi sih, alhamdulillah. Iya, berarti dari pertama datang kesannya udah positif gitu ya Mbak ya, dari aksesnya gampang, makanannya juga enak, banyak makanan Indo, jadi nggak gampang homesick. Pas cuacanya juga oke. Wah, itu beruntung banget sih Mbak. Aku datang ke Australia pas summer, jadi beda ya, agak bedanya ceritanya agak beda. Iya. Karena waktu ya Lia, spring tuh memang oke banget sih. Terus kalau boleh dikasih bocoran juga Mbak, dari segi akomodasi, itu kemudahan terus biaya untuk mendapatkan akomodasi kalau di UNSW atau kawasan sekitarnya, itu menurut Mbak Rin gimana Mbak? Ini kan agak sensitif juga ya untuk international student kayak gitu. Pasti mikir juga nanti kalau kuliah di kampus ini, apalagi kayak di Sydney kan kota besar, kira-kira uang beasiswanya cukup nggak ya kayak gitu? Atau itu bisa jadi kekhawatiran juga kan Mbak? Jadi emang dari awal tuh salah satu alasan mikir UNSW itu karena ikatan alumninya tuh kuat. Jadi di UNSW ini kita mahasiswa Indonesia tuh banyak banget. Entah itu beasiswa dari AS, beasiswa LPDP, beasiswa BIP, terus beasiswa dari kampus untuk penerima dari Indonesia aja banyak banget. Dan bahkan untuk beasiswa mama papa itu di sini juga banyak banget, yang pakai biaya sendiri tuh banyak banget. Jadi tuh udah kayak paguyubannya tuh gede. Nah karena paguyuban gede, jadi saya sih mungkin dan teman-teman tuh nggak merasa kesusahan karena dari awal itu kita dibimbing sama ada kayak academic advisor orang Indonesia, orang UNSW tapi Indonesia gitu. Di Indonesia itu benar-benar ngebantu banget. Jadi dia kayak ngarahin kalau mau nyari kosan ada grup WhatsApp-nya. Kalau mau gimana caranya enroll kelas ada grupnya. Kayak gitu. Jadi langsung dibantu. Terus komunitas LPDP UNSW dan UNSW student itu ada grupnya. PPIA UNSW juga aktif banget dan ngebantu banget. Jadi tuh saya kayak nggak ada problem gitu. Bahkan saya tuh nyari kos itu cuma 1 minggu dan langsung dapat gitu. Nggak perlu ini dan alhamdulillah biaya kosnya ya setengah sih dari LA. Kemarin agak kepikiran kayak apakah makannya mahal itu gitu kan. Terus kayak kata nanya-nanya di grup LPDP itu kan banyak dibahas kayak cukup gitu, cukup asalkan kamu nggak hedon aja cukup gitu, intinya.
Jadi karena mungkin ikatannya yang kuat ya, dan udah berasa kayak UI saya rasa, karena banyak banget mahasiswa Indonesia. Jadi itu nggak perlu takut, jadi berasa kayak ketemu satu langkah ketemu orang Indo lagi, dua langkah ketemu orang Indo, semua jurusan ada orang Indonya. Jadi ya sangat-sangat mudah lah, alhamdulillah. Jadi kalau mau cari kos-kosan juga yang bantuin udah banyak gitu ya Mbak ya, karena keluarganya juga banyak di sana. Ini bisa jadi pertimbangan juga nih untuk teman-teman yang mungkin lagi nyari-nyari tempat gitu kan. Pasti akan memikirkan juga nanti kira-kira pencarian tempat tinggalnya itu seperti apa. Nah, ini untuk gambaran di UNSW, menurut testimoninya Mbak Rin itu enak gitu ya, alumninya, sesama mahasiswa dari Indonesianya banyak dan orangnya juga berarti akomodatif gitu ya Mbak, mau membantu satu sama lain gitu ya. Jadi ada grupnya aja ratusan. Satu term aja yang masuk itu bisa 150 gitu. Itu yang terdata ya, maksudnya yang mau gabung-gabung ya. Belum lagi yang nggak mau gabung-gabung gitu kan ada. Jadi pokoknya banyak banget lah mahasiswa Indonesia, dan di sini tuh dosen-dosennya tuh kayak suka mahasiswa Indonesia, katanya rajin dan resilient gitu. Jadi terkenalnya kalau mahasiswa Indo tuh pinter-pinter kalau di sini. itu jadi privilege juga sih ya Mbak. Tapi agak berat jadi kalau kita nilainya jelek, kok kamu mahasiswa Indo tapi nggak berprestasi sih. Kayak gitu jadinya, sakingan udah terlalu banyak yang excellence gitu loh. Ya, tapi gitu ya jadi motivasi juga lah ya Mbak. Benar-benar. Tapi kalau boleh tahu range-nya kira-kira berapa sampai berapa sih Mbak untuk gambaran per minggunya akomodasi itu kira-kira dari berapa sampai berapa? Ya. Jadi di sini kalau di sekitar kampus yang jalan kaki ya, itu bisa kalau kamu mau share room, misalnya satu room 2 orang, 3 orang, itu kan bisa dapat 200 kayak gitu bisa. Tapi kalau saya nggak bisa ya, saya maunya private, itu bisa di range 300 sampai 400. Tapi itu tinggal jalan ya Mbak ya? Nah, tapi kalau mau agak jauh itu bisa, misalnya harus naik bus ya. Bus itu kalau di NSW itu kalau jaraknya masih 4 km itu murah, agak murah. Tapi kalau sudah lebih dari 4 km dia mahal. Jadi batasnya tuh 4 kilo gitu. Nah itu kalau mau apartemen yang kayak apartemen studio itu bisa 400. Nah, kalau jauh lagi, misalnya di suburb-suburbnya itu yang 1 jam naik train, itu kamu bisa dapat 200, studio 300. Ada juga yang kalau mau di Sydney CBD, tapi share room itu bisa 300. Tapi share ya, kalau nggak share 500 kan. Intinya pilihannya banyak ya Mbak, tinggal gimana preferensi kitanya aja ya. Kita cerita sedikit ya, jadi yang bikin saya senang di sini, saya sangat enjoy dengan kehidupan student di sini tuh ini sih, mungkin di POT juga ya, tempat belajarnya. Jadi tempat belajarnya itu ada yang outdoor, indoor, dan fasilitasnya sangat lengkap. Jadi kayak ada colokannya, terus ada tempat minumnya dekat tempat minum kayak gitu loh, jadi terus nyaman. Jadi kayak kita tuh belajar di kampus tuh seneng. Kalau kita kuliah di Indo itu kan nggak suka ya, kayak belajar di perpus, sukanya di kafe kan. Kalau di NSW itu kayak semua orang itu, teman-temanku sih, kayak mayoritas teman-temanku tuh senang di kampus karena tempat belajarnya tuh setiap gedung ada tempat belajarnya dan bagus-bagus banget, sofanya empuk, bersih kayak gitu loh. Jadi itu sih yang menurutku kayak wah, pantas aja kampusnya mahal tapi karena fasilitasnya se-oke ini gitu. Terus ada musolanya 2. Jadi kalau yang teman-teman muslim kayak gitu nggak perlu khawatir juga ya Mbak, misal udah waktu sholat kayak gitu, ada tempat sholatnya di kampus. Makanya Mbak Rin ini juga liburan juga ke kampus ya Mbak, karena saking nyamannya ya. Saking nyamannya, kayak ini pun kayak sampai malam pun di kampus tuh kayak nggak perlu kayak terpikir apa-apa gitu loh. Terus
salah satu keunggulannya tuh jadi di kampus itu ada program nganterin pulang gitu, apa ya namanya. Jadi kalau kita cewek-cewek, kalau pulang malam di atas jam 12 kita bisa SMS ke suatu nomor dari kampus. Nanti security-nya bisa nganterin kita pulang kayak bis kampus. Wah, itu juga Jadi fasilitas lumayan. yang itu sangat membantu ya Mbak. Jadi nggak perlu khawatir nanti kena begal atau kena rampok atau apa gitu kan. Iya. Iya. Wah, Oh iya. itu Terus aku mau poin cerita. plus. Jadi di sini tuh ada juga program yang namanya Equity Learning System. Jadi kayak kalau kita punya assignment nih, ini contoh programnya ya, satu assignment. Kalau kita itu merasa nggak siap dengan deadline di assignment tanggal sekian, kita bisa curhat. Nanti ada nomor teleponnya, kita bisa curhat. Aku lagi nggak baik nih mentalku, aku nggak bisa sesuai deadline gini. Nanti dia bisa kayak kita nego deadline-nya. Terus kayak misalnya aku kan student, terus aku punya 2 anak di rumah, dan aku sebagai kayak main keeper-nya mereka, kayak penjaga gimana yang mengasuh mereka orang. Nah, aku tuh bisa dikasih tenggat waktu assignment 2 minggu kayak gitu. Begitu juga itu berlaku untuk teman-teman kita yang disabilitas. Jadi kayak teman-teman kita yang disabilitas, terus kalau dia ngelapor ke kampus, dia merasa saya nggak bisa nih menyelesaikan assignment tepat waktu, boleh nggak dikasih tenggat? Itu bakal dikasih gitu. Nanti dengan menyertakan bukti-buktinya. Supportnya banyak ya Mbak ya, membantu secara akademiknya, terus secara mental kita juga dijaga, terus tadi yang nganterin pulang kalau misal pas malam, itu juga menurutku program yang bagus sih. Terus kalau misalkan kayak semacam konseling atau layanan kesehatan mental lain, atau mungkin layanan kesehatan fisik, pokoknya support-support yang lain, ada juga nggak Mbak di UNSW? Kalau mental itu ada setiap hari. Jadi kita itu punya jatah, kalau nggak salah student tuh punya jatah 3 kali konseling gratis di kampus. Itu sama benar-benar sama psikolog. Jadi kayak kita bisa request ada di dalam websitenya dari kampus, kita request, kita jelasin kenapa kita butuh. Itu nanti kita dikasih waktunya jam berapa, disuruh datang. Jadi kayak ada di sini tuh kayak ada klinik bantuan psikolog gitu loh. Jadi kita isinya cuma cerita-cerita doang. Jadi kayak dia ada tingkatnya. Jadi ada yang kalau parah apa enggak, dari yang pertama itu. Nanti kalau nggak terlalu parah itu ada sama student aja ceritanya. Jadi kayak ada volunteer dari student yang mau nanti dikasih pelatihan sama kampus. Terus mereka jadi kayak helper buat mahasiswa yang mungkin hanya butuh teman cerita. Jadi dari akademik pun ada. Jadi kayak misalnya saya nih kesulitan nih membaca assignment. Maksudnya assignment ini apa sih? Dia disuruh ngapain? Itu dari kampus menyediakan namanya peer mentor. Itu gratis, itu unlimited, terserah kamu mau pakai berapa kali. Terus kalau kamu nggak bisa datang langsung, kamu bisa booking via Zoom. Bisa nggak suka Zoom karena mungkin kamu nggak suka kelihatan muka dan sebagainya, bisa lewat telepon. Nggak mau lewat telepon, kamu bisa lewat email. Jadi banyak banget alternatifnya ya Mbak ya. Maksudnya mau ketemu langsung, kan ada orang yang lebih mantap nih kalau ketemu sama orangnya langsung, lebih jelas kayak gitu, itu bisa. Ada yang misalkan malas ke kampus, maunya di kos aja, lewat Zoom bisa, lewat telepon bisa, lewat email bisa. Nah itu juga menurut saya sangat membantu sih. Di Murdoch saya juga sering pakai itu Mbak. Saya namanya beda, namanya Peer Academic Coach. Iya, jadi kalau misalkan yang akademiknya. Nah itu siapa tahu nanti bisa jadi motivasi dan inspirasi juga, barangkali ada Bapak Ibu dosen atau petugas kampus yang menonton video ini gitu ya. Jadi dukungan untuk mahasiswa yang disediakan di kampus-kampus di Australia kayak yang tadi Mbak Rin cerita, itu juga salah satu contoh yang sangat baik. Siapa tahu ada yang mau menduplikasi untuk diterapkan juga di Indonesia kayak gitu kan, biar mahasiswanya bisa lebih nyaman dan belajarnya lebih maksimal gitu ya Mbak. Kalau support yang lain mungkin ada yang mau Mbak Rin tambahkan atau
udah cukup, Mbak? Iya. Jadi di UNSW tuh untuk overseas student nih, buat yang kalau nggak punya beasiswa ya, yang nggak dapat beasiswa, itu tuh pasti buat international student tuh selalu ada potongan tuition fee. Jadi sekitar tergantung dari wawancara. Jadi nanti tuh kayak ada wawancara sama student, dia bisa dapat 20%, 25, 30, maksimal 50%. Terus apa ya, kayak oh iya, kalau di UNSW udah tahu ya kan, kita pakai term. Jadi di sini tuh wisudanya 3 kali tahun. Jadi setiap term itu rame karena ada wisuda 3 kali. Begitupun OWIC-nya juga ada 3 kali. Tapi kelemahannya ya karena cuma term ya, jadi kita tuh belajarnya cuma 10 minggu. Mungkin ini agak beratnya di UNSW ya. Kita belajarnya cuma 10 minggu, jadi materi itu benar-benar di-stress. Ya, jadi padat banget ya, Mbak. Iya, 5 minggu langsung assignment, dan di tengah assignment itu ya tetap belajar seperti biasa gitu. Itu tapi habis itu libur gitu, liburnya sebulan. Nah, jadi karena dia term, jadi emang teman-teman kalau udah masuk week 1 itu nggak ada santai-santai lagi, udah langsung mikirin tugas. Week 1 tuh udah langsung mikirin tugasnya apa, karena nggak bisa lagi ditunda. Kebanyakan teman-teman yang baru masuk term pertama, mereka tuh shock memang kalau di kampus ini, karena kayak cepet banget, tiba-tiba udah midterm, udah mid exam kayak gitu, udah mid exam aja, terus tiba-tiba udah final exam, tiba-tiba nilai keluar, cepet banget kayak gitu. Mungkin aku bisa ini sedikit ya, Mbak ya, kayak yang tadi Mbak Rin cerita, dari minggu pertama kita udah bisa langsung fokus sama tugas. Itu sebagai gambaran untuk teman-teman, kalau kita kuliah di kampus-kampus di Australia, kita dari awal udah dapet namanya unit outline atau unit guide gitu ya, Mbak ya. Jadi kita udah langsung tahu, oh tugasnya ada 2, oh tugasnya ada 3, deadline-nya tanggal sekian, tugasnya suruh kayak gini, jumlah katanya sekian gitu misalkan. Jadi ya bener kayak yang Mbak Rin tadi cerita, dari awal kita udah bisa mulai menyusun kayak pengen ya bilangnya kalau orang Jawa, rencana gitulah, rencana. Jadi nanti minggu kedua harus mulai nyusun apa, minggu ketiga nyusun apa gitu, biar nggak keteteran ya, Mbak. Apalagi kalau term kayak Mbak Rin itu kan lebih padat. Nah, kalau ini Mbak, tadi Mbak Rin udah sempat nyinggung masalah support buat teman-teman yang disabilitas gitu ya, Mbak, bisa dikasih extension untuk tugas. Nah, tapi kalau Mbak Rin sendiri selama udah 1 tahun lebih di UNSW, apakah udah pernah ngeliat atau ketemu teman-teman yang kelihatannya ada nih mahasiswa disabilitas di UNSW kayak gitu, Mbak? Atau mungkin Mbak Rin punya teman atau gimana? Boleh diceritain sedikit ya tentang ini. Saya ingat-ingat dulu ya, disabilitas itu kan kadang ada yang kelihatan, ada yang enggak ya masalahnya. Nah, betul. Iya. Kalau yang temanku yang sekelas sama saya, dia Master of Development Studies kan, tapi kita suka ada beberapa courses yang kita bisa sekelas. Itu ada namanya Peter, dia dari PNG, dia PNS dia dosen, dia dosen di PNG dan dia kuliah master di sini gitu. Itu dia nggak punya, mohon maaf ya, nggak punya tangan gitu, tangannya cuma sampai siku. Itu sekelas sama saya, jadi ada, dan saya ngelihat, yang saya heran tuh kayak nggak ada terlalu dibeda-bedakan kalau di kelas ya. Kayak kalau kita di Indo kan ada teman yang ini kan kayak gimana gitu. Nah di kita tuh benar-benar nggak ada, semua saling menghargai dan biasa aja gitu. Terus dosennya juga biasa aja, kayak tetap menghargai seperti biasa, berkomunikasi seperti biasa. Saya nggak tahu kalau untuk yang lain ya, tapi kelas kita itu kalau di kelas tuh ada tulisannya tuh punya alat untuk ngedengerin buat yang tunarungu. Jadi kalau dia ikut kelas, jadi ada alat di kelas yang bisa dia pakai gitu. Kalau dari segi ininya, Mbak, mungkin dari segi infrastrukturnya atau dari segi jalan-jalannya,
itu apakah menurut Mbak Rin udah cukup ramah dengan disabilitas? Mungkin kayak teman-teman yang pakai kursi roda atau teman-teman yang pakai tongkat. Menurut Mbak Rin kira-kira kalau kuliah di UNSW itu mereka bakal kesusahan untuk mengakses misal pergi ke kelas atau ke perpus atau ke tempat belajar atau ke musola gitu apa enggak Mbak? Oh iya. Setelah saya pikir-pikir, setelah dirimu tanya, iya, saya jadi kepikiran. Iya. Itulah kenapa di sini itu setiap gedung yang bertingkat pasti ada liftnya. Terus setiap ada tangga pasti ada apa ya, tempat Remnya buat Mbak, yang datar itu. Iya, yang datar itu pasti ada. Aku dulu mikir kenapa sih harus ada ini gitu, nggak sadar. Terus ada tanda buat kalau melewati batas, misalnya ini jalan yang banyak mobil tuh kayak ada gerenjelan gitu lah di bawah. Nah itu pasti ada di setiap, kalau kita keluar gedung pasti ada gitu. Jadi saya rasa mungkin sangat ramah ya, karena setiap gedung aja pasti walaupun cuma 2 lantai ada liftnya gitu. Jadi selalu ada lift di gedung buat orang-orang malas kayak saya kadang tuh nggak mau naik tangga, maunya naik lift. Ya ada. Jadi kampus UNSW itu kan kayak sebenarnya kayak di bukit gitu ya. Jadi ada yang lower campus sama upper campus. Nah itu aksesnya benar-benar bisa dilalui. Kalau saya mungkin bawa pram itu benar-benar bisa saya bawa anakku sampai atas pun tanpa kesulitan sama sekali. Berarti intinya kalau misal teman-teman yang nonton video ini punya kondisi disabilitas atau punya hambatan mobilitas tertentu, nggak perlu khawatir ya Mbak ya. Kalau misal pun belum punya kenalan yang sesama disabilitas kuliah di UNSW, nggak masalah karena ya itu sesuai ceritanya Mbak Rin, gedung-gedungnya udah ada liftnya, terus ada tangga landainya, terus tanda-tanda simbol-simbol yang kira-kira akan dibutuhkan teman-teman itu juga ada. Aku juga jadi dapat banyak gambaran tentang UNSW. Siapa tahu nanti ada kesempatan buat main-main ke sana. Harus dong. Oke. Iya, amin. Nanti siapa tahu ada ya Mbak bisa ketemu Mbak Rina secara langsung. Siap, ditunggu. Nah, sebelum kita akhiri sharing kita siang hari ini, boleh minta closing statement-nya dong Mbak buat teman-teman yang punya impian kuliah ke UNSW atau mungkin teman-teman yang masih galau nih milih kampusnya, mau milih kampus UNSW atau yang mana ya kayak gitu, boleh dikasih closing statement-nya Mbak. Jadi buat teman-teman yang ingin nyari kampus ya, jadi kalau tujuan kamu ingin langsung kerja, kayaknya UNSW oke banget karena ikatan alumninya tuh kuat banget. Jadi begitupun kamu mau balik ke Indo ataupun di sini tuh kampusnya benar-benar ngebantuin kamu buat nyari kerja. Setiap habis lulus itu beneran dibikinin kayak workshop buat nyari kerja dan dibantu benar-benar untuk kamu nyari kerja. Dan untuk kamu yang mau balik ke Indo sangat-sangat worth karena ikatan alumni Indonesianya pun kuat banget karena lulusannya banyak banget dari semua jurusan ada. Jadi untuk kalian yang pengen memperbesar relasi, saya menyarankan untuk kuliah di sini. Walaupun emang Sydney mahal ya, tapi kalau hidupnya bisa hemat, maksudnya nggak jajan tiap hari, insya Allah masih cukup. Dan kalau mau sedikit tinggalnya di tempat yang jauh, mungkin bisa nabung kayak gitu, mungkin LA-nya bisa ditabung karena agak jauh gitu. Terus nggak usah takut, nanti kan kampus terkenal tuh, biasanya kampus terkenal susah lulusnya dan segala macamnya. Enggak kok, lebih susah kuliah di Indonesia. Di sini masih bisa, insya Allah masih bisa, karena yang pertama kita master nggak wajib tesis, terus nggak wajib seminar, jadi benar-benar kampusnya tuh support kamu untuk melakukan apa yang kamu suka. Di sini adalah tempat kita belajar yang kamu suka. Kalau kamu suka research, difasilitasi. Kamu sukanya belajar kok, ya tetap difasilitasi. Nggak ada judging,
semua mahasiswa diperlakukan sama, dosen-dosennya pun ramah, dan kemahasiswaannya sangat mendukung apapun yang jadi halangannya. Jadi yang penting jangan diem-diem, yang penting bergaul, berspesialisasi, karena kalau kamu diem, gimana orang tahu kamu punya masalah, ya gitu. Jadi kalau kamu nggak suka ketemu langsung, semua itu bisa lewat telepon, kalau kamu nggak pede dengan telepon, bahasa Inggrisnya masih belepotan, bisa lewat email, kayak gitu. Dan nggak usah takut dijudging kayak mahasiswa master, mahasiswa PhD kok belum lancar bahasa Inggris. Di sini pun ada English, kayak les Inggris yang difasilitasi dari kampus kalau memang mau kayak gitu. Oke, makasih banyak Mbak Rin untuk kata-kata penutupnya. Keren banget, kampusnya juga keren banget dari ceritanya Mbak Rin gitu ya. Aku dapat gambaran banyak banget tentang UNSW. Semoga teman-teman yang masih galau juga bisa semakin yakin. Semoga apa yang kita sampaikan di sini, yang Mbak Rin ceritain, yang Mbak Rin bagikan, bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sekali lagi Mbak Rin udah mau menyempatkan untuk sharing di sini. Semoga nanti kuliahnya sisa 2 term lagi lancar-lancar, assignment-nya lancar semua, dan perjalanan karir ke depannya dan personal juga semuanya sesuai dengan apa yang Mbak Rin harapkan. Amin. Terima kasih banyak ya Mbak Rin. Sampai ketemu lagi di video lainnya, insya Allah. Jangan kapok ya Mbak. Amin, Mbak. Enggak, insya Allah. Iya. Sukses juga buat teman-teman semua. Amin. Oke, dadah semuanya. Semoga bermanfaat videonya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dah.